Poin yang ketiga yang kita harus paham. Maka setelah kita memahami pada poin satu, poin yang kedua. Pertama, apa hikmah kecil dan hikmah besar untuk kita ketika punya anak berdasarkan uraian luas secara global di dalam kitab Syifaul Alil. Yang kedua adalah kita mengutip perkataan dari Imam Ibnu Qayyim ketika Imam Ibnu Qayyim mengatakan bahwasanya merawat anak itu lelah. Tapi di balik kelelahanmu ada dosa-dosa spesifik. Yang Allah tidak hapuskan dosa itu kecuali ketika kamu memang lelah ketika kamu merawat anak. Yang ketiga, poin yang ketiga itu adalah yang kita bahas. Ketika kita mendidik anak, maka kita diwajibkan oleh Allah. Ini diwajibkan, bukan opsi. Kita diwajibkan oleh Allah untuk mensolehkan anak. Ya, ini supaya memberikan kepada kita sebuah narasi. Ya. Mensolihkan anak itu bukan anjuran. Tapi itu kewajiban. Masalah kita ketika ingin menjadikan anak itu dai atau ustadz, misalkan Basam. Saya tanya, mau jadi ustadz kayak Abi? Dia mengatakan iya atau tidak. Tidak terkena masalah. Saya nggak akan terkena dosa. Saya nanya sama Basim, saya nanya sama Ja'far gitu misalkan. Pengen jadi seorang dokter muslim? Dia menjawab tidak, saya nggak kena dosa. Tapi kalau kita punya keturunan, lalu keturunan itu tidak bisa menjadi sholih, kita kena dosa. Kenapa? Karena sesungguhnya pada poin yang ketiga, kalau sudah mendapatkan anak, mau tidak mau, suka tidak suka, ridho tidak ridho, Allah mewajibkan kepada dirimu. Jadikan anakmu sholih. Jadikan anakmu mengenal aku, kata Allah. Jadikan anakmu itu mengenal nabiku dan rasulku. Sebagaimana yang Allah ikrarkan di dalam perut ibunya ketika anak kita dikandung oleh ibunya. Alastu birabbikum, bukankah saya ini Rob kalian? Dan itu sudah merupakan peringatan dari Allah serta sinyal dari Allah. Berarti kalau anak kecil, berarti anak kita sebelum lahir, dia sudah diambil ikrarnya oleh Allah dengan mengatakan alastu birabbikum, bukankah saya itu adalah Tuhanmu? Dan itu sudah diambil ketika anak kita di dalam perut istri kita yang membesar dan membuncit. Berarti Allah secara tidak langsung mengatakan kepada setiap ibu dan setiap bapak dari anak itu. Ini loh, anakmu sudah bersaksi, aku adalah Tuhannya. Jangan sampai ketika nanti lahir, itu lupa dengan aku. Dan siapa yang diberikan amanah? Dan ibu. Berarti menjadikan anak soleh itu kewajiban. Jadi kita dalam prolog ini pada prolog poin yang ketiga itu kita samakan frekuensi dulu. Bahwasanya menjadikan anak kita soleh itu bukan merupakan opsional. Sebagaimana kita memilih channel di televisi. Kita suka, kita pertahankan. Tidak kita suka, ya kita buang. Tidak itu. Kita harus menyamakan persepsi kita bahwasanya memiliki anak itu bukanlah sesuatu yang kita pilih di prasmanan. Ketika digelar prasmanan, di situ ada rendang. Kita tidak suka rendang, kita lebih suka kikil, kita ambil kikil. Kita lebih suka ayam pop, kita ambil ayam pop. Bukan itu. Tapi sesungguhnya inilah yang menjadikan kita paham. Kewajiban kita kalau memiliki keturunan itu. Suka atau tidak suka. Dalam bahasa Arabnya, sya'am aba. Kamu suka atau tidak suka. Kalau sudah memiliki anak, kamu harus solihkan anak. Kamu harus solihkan anakmu. Dan itu sudah dijadikan fitrah oleh Allah. Karena apa? Setiap fitrah orang tua sudah disamakan frekuensinya oleh Allah. Sama dengan ikrar seorang janin ketika dia ditanya oleh Allah siapa Robnya, yaitu Allah. Ya, makanya fitrahnya manusia orang tua di dalam hatinya yang paling kecil, walaupun dia maling, walaupun dia koruptor, walaupun dia pembunuh, dia akan berkata, dia harus lebih baik daripada saya. Itu fitrahnya manusia. Maka fitrah ini kalau semakin terjaga dari orang yang bersih, maka dia akan paham. Kata Imam Ibnu Qayyim, mewajibkan anak itu harus solih. Apa? Kewajiban kepada orang tua itu solih. Jadi kewajiban kita kepada anak.
Paling primer, bukan memberikan sandang, papan, dan pangan. Itu nomor 3, 4, 5. Nomor satunya apa? Mensolihkan anak itu. Mensolihkan anak itu. Karena pertanyaan nanti ketika Allah tanyakan kepada anak, ketika anak itu dihisap, maka bapaknya kan ditanya, sudah berapa ayat yang kamu ajarkan kepada anakmu? Sudah berapa sunnah yang kamu ajarkan kepada anakmu? Sudah seberapa sholat yang kamu ajak anakmu ke masjid? Karena Allah nggak akan nanyakan dunia. Yang mana dunia itu mudbirah. Yang ditanyakan akhirah. Karena akhirat itu mukbilah. Mudbirah itu ditinggalkan, mukbilah itu didatangin. Allah nggak nanya dunianya. Karena dunia itu ditinggalkan dan sudah rusak dengan kiamat. Tapi Allah akan tanya tentang akhirahnya. Kenapa? Akhirah itulah yang dituju ketika seseorang itu berdiri di hadapan Allah. Jadi yang ditanya, jadi kewajiban kita tidak menjadikan anak itu kaya dan miskin. Masalah kaya dan miskin itu kewajiban Allah. Itu Allah yang menentukan dalam takaran rezeki di mana takaran Allah tidak pernah tertukar. Masalah anak kita putih, anak kita hitam, itu kewajiban Allah untuk membentuk setiap penciptaan dengan sebaik-baik penciptaan. Tapi apapun latar belakang fisik anak kita dan bagaimana takdir berjalan pada anak kita, yang satu yang Allah wajibkan, seberapa besar ketaatan. Nah itu nanti di hadapan kehidupan, di hadapan Allah. Dan kewajibannya adalah mensolihkan. Ini yang paling berat. Makanya akhirnya kenapa harus disolihkan Ustaz? Saat para ulama memiliki jawaban. Kewajiban orang tua mensolihkan anak itu setidaknya lahir dari beberapa hal. Satu. Kenapa harus disolihkan anak kita? Satu. Ya karena anakmu yang ngasih Allah. Maka kamu wajib untuk mengembalikan kepada Allah. Ini yang pertama. Yang kedua. Anakmu yang solih. Kenapa kamu wajib untuk mendoakan, mensolihkan anakmu? Karena sesungguhnya doa dari anak yang solih itu hanyalah yang diterima oleh Allah. Kalau anakmu tidak solih, tidak diterima sama Allah. Karena Nabi mengatakan, waladun solihun yat'ulahu. Anak yang solih yang mendoakan orang tuanya. Yang ketiga. Kalau anakmu solih, berarti kamu lepas dari status yang dibenci oleh Allah. Apa status orang tua yang dibenci oleh Allah? Ar-rukub. Apa itu ar-rukub? Mandul. Apa itu mandul? Orang yang punya anak tetapi anaknya tidak bermanfaat untuk agama Allah. Kalau anak kita solih, kita lepas dari status yang dibenci oleh Allah dari orang tua. Jadi orang tua itu yang dibenci statusnya bukan hanya dayus. Membiarkan kemaksiatan terjadi pada keluarga. Tapi salah satu status dari orang tua yang dibenci oleh Allah itu apa? Ar-rukub. Punya anak, tapi anaknya itu dibiarkan. Sampai anaknya tidak peduli tentang agama Allah. Dan itu banyak sekali. Anak bertumbuh kembang, hidup dalam game, hidup dalam suasana, dalam hobinya. Tidak peduli tentang agama Allah karena orang tuanya tidak pernah mengenalkan itu. Kenapa harus solih anak kita? Supaya membebaskan orang tua dari ancaman kemandulan di hadapan. Yang keempat, kenapa anak kita harus solih? Karena separuh perjalanan kita akan ditempuh bersama dengan pertolongan anak ketika anak itu kita solihkan. Dan itulah 4 alasan kenapa kita harus paham. Kewajiban orang tua kepada anak itu adalah mensolihkan anak.